kasih Tuhan. Engkau kota benteng kami, Engkau perisai kami yang mulia. Tiada seperti Engkau, menara perlindungan. Tiada yang seperti Engkau, keselamatan kami, juru selamat kami. Hanya Engkau Yesus, juru selamat kami. Hanya Engkau Yesus yang hidup. Haleluya. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua
disembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, nama di atas segala nama. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Rama di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, nama di atas segala nama. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
ibadah kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Allah pengasih, Engkau baik, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang baik. Amin. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan di mana saja di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu memberikan kami kesempatan satu hari lagi. Biar kami dengar firman-Mu supaya kami dikuatkan. Amin. Biar kami memuliakan nama-Mu karena Engkau patut dipuji, disembah, dimuliakan. Dan biarlah kami berdoa, kami mendengar firman-Mu supaya kami dikuatkan. Biar Tuhan ibadah pada pagi hari ini kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Bagi yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bisa lihat samping kiri kanan, berikan salam sehat dan sapa. sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi
kembali. Tiba saatnya untuk persembahan yang pertama dijalankan. Yang bertugas bisa mempersiapkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh memuliakan Engkau pagi hari ini Bapa, karena kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau sudah memberkati kami dalam puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama. Mari Bapa, Engkau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, supaya apa yang kami beri boleh dapat berguna untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati persembahan kita semua, selamat memberi. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hati
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia agung nama-Mu. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang terus selalu mengikuti kami, yang terus selalu mendapati kami. Dan pagi ini kami akan mendengar firman-Mu, dan firman-Mu akan mendapatkan kami, menolong kami. Biar hati kami terbuka penuh bagi Engkau, bagi sabda-Mu. Karena firman itu yang memberikan kepada kami pemahaman, pengertian. Untuk bagaimana kami hidup, untuk bagaimana kami kelola kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama-Mu. Ajaiblah Engkau. Kini saatnya kami siap mendengar sabda. Bicara buat kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca Yohanes 6 ayat 24 mulai. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ya, ketika kita membaca Yohanes pasal 6, kita menemukan bahwa ada sejumlah besar orang bekerja keras, berupaya keras mencari Yesus.
untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka bekerja keras. Bekerja kerasnya seperti apa? Yaitu mereka turun ke pantai, lalu Yesus tidak ada di situ. Tidak tahu mereka pakai perahu mereka atau perahu orang lain. Lalu mereka berupaya untuk pergi cari Yesus. Dan itu tadi bacaan kita mengatakan begitu banyak orang yang berupaya cari Yesus. Kalau saat itu tidak ada angin yang baik, maka pasti orang-orang itu mendayung dengan susah payah untuk pergi dari seberang ke Kapernaum. Itu satu gambaran upaya yang keras. Yang kedua, seandainya perahu-perahu yang ada di situ bukan milik mereka dan mereka pakai, adalah satu upaya yang keras, di mana bukan milik mereka tapi mereka menggunakannya untuk bisa ketemu Tuhan Yesus. Yang ketiga, upaya yang keras. Seandainya karena danau Galilea atau danau Tiberias itu ada di bawah dan dikelilingi, kalau saudara yang pernah pergi ke Israel akan tahu itu dikelilingi gunung. Maka itu selalu laut itu diterpa dengan badai tofan, karena kalau angin sudah masuk di dalam lembah itu dia tidak keluar, dia berputar di laut itu. Itu berarti akan kerja keras, layar harus diturunkan, harus hati-hati karena barangkali ombak masuk ke dalam perahu, kerja keras, timba air keluar. Mereka bekerja keras untuk ketemu Yesus. Untuk jumpa Yesus seperti ayat 24 dan 25. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bagian pertama ini saya mau juga kasih ingat kita, bahwa kalau kita datang ke sini ini kan kita bekerja keras juga untuk mau ketemu Tuhan Yesus dalam pujian penyembahan, dalam ibadah, dalam mendengar firman Tuhan. Kerja keras kita itu yaitu bangun pagi. Biasa kalau tidak bangun pagi, mesti bangun pagi karena mesti datang kebaktian, apalagi kebaktian pertama. Kalau saya dengan Ibu Gembala sudah bangun jam 5 pagi karena mesti siap-siap segala, lalu datang ke sini 40 menit sebelum jam 7. Jadi artinya kerja keras, cepat mandi dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu mungkin cepat siap makan dan lain-lain. Lalu kalau tidak ada motor, tidak ada mobil, pasti pakai ojol atau pakai Grab atau pakai Maxim atau kendaraan lain, taksi lain. Berarti kerja keras, mengeluarkan uang, menyiapkan waktu, segala macam untuk itu. Ini termasuk kerja keras. Lalu kita berupaya juga supaya datang sebelum kebaktian dimulai, sebelum pujian penyembahan. Jadi kita dapat pujian penyembahan, itu kerja keras. Sebelum doa pembukaan, sebelum persembahan pertama, kita kerja keras untuk hadir. Nah, kerja keras daripada orang-orang ini kita sudah tahu persis, yaitu mereka datang, Yesus tidak ada, mereka pakai perahu-perahu yang ada di situ. Dan tadi saya sudah berikan keterangan, seandainya tidak ada angin, mereka tidak bisa naikkan layar, berarti kerja kerasnya dayung. Kalau ada angin yang keras, mereka kasih naik angin, mereka kasih naik layar, turun naik layar untuk berlayar. Tapi kalau ada siklon atau badai, ada angin sakal, mereka harus bekerja keras.
So when we read this chapter and verse, we have a sub-them, many people try hard to meet Lord Jesus. Dari kita baca ini kita menemukan bahwa orang banyak bekerja keras ketemu Tuhan Yesus. Berupaya untuk jumpa Yesus. Dan saya harap bahwa kita juga memiliki kekuatan dan kemampuan itu untuk jumpa Yesus. Hanya mari kami lihat, sebenarnya mereka bekerja jumpa Yesus ini untuk apa sih? Ternyata upaya mereka untuk makanan jasmani saja, untuk keperluan jasmani saja. It was their effort for physical food only. Jadi mereka punya kegiatan dan semangat itu adalah hanya untuk makanan lahiriah saja. Ini buktinya ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Mencari aku dengan cara yang kerja keras. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda karya penebusan, karya penyelamatan, pemberitaan pengampunan dosa, pemberitaan tentang kabar sukacita, penyucian, kelepasan, mereka yang dirasuk setan dibebaskan lalu ikut Tuhan Yesus. Mereka tidak lihat itu. Mereka tidak cari itu, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi ada kelompok orang yang bekerja keras bukan untuk menerima keselamatan, bukan untuk menyambut kelepasan, tanda kelepasan, tanda yang dikerjakan oleh Yesus sebagai pengampunan, penyucian, pembebasan, kemerdekaan dari dosa, keluar dari lumpur dosa. Tapi orang bekerja keras dalam konteks ayat ini adalah karena keperluan tubuh, karena keperluan perut. Sebab Yesus bilang, kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang, itu yang membuat kamu cari saya. Nah, ini memiliki makna. Banyak orang bekerja keras mau ketemu Tuhan, bukan karena menyangkut paut keselamatan, menyangkut paut bagaimana dia dikuduskan, disucikan, dilepaskan dari hukuman dosa, dari maut dan kematian. Tapi banyak orang bekerja keras, hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah dengan harapan Tuhan berkati ini keperluan daging. Tuhan cukupkan ini keperluan daging. Kalau bisa duit tambah banyak, kalau bisa kios laku, kalau bisa toko laku, kalau bisa naik pangkat, kalau bisa duit banyak, kalau bisa banyak emas, aset, tanah, kalau bisa berhasil dalam segala yang berkaitan dengan keperluan tubuh. Seperti ini mereka kerja keras. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu tidak melihat tanda keselamatan. Kamu tidak cari kerja keras bukan karena tanda penebusan, tanda pembebasan, tanda kamu diampuni. Tidak. Kamu bekerja keras karena perut kamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, don't we doing something hard because what we need, what physical need, apa yang diperlukan oleh tubuh ini. Lalu mungkin saudara kritik dan berkata begini, jadi bagaimana tentang kehidupan kita secara lahiriah? Bapak Ibu saudara-saudara, berulang-ulang kali saya sampaikan di sini. Sebelum saudara dan saya pikir tentang keperluan tubuh ini, the Lord Jesus Christ first think about you. What you need, what you eat, what you drink. Tuhan lebih dahulu berpikir apa yang Anda dan saya makan dan apa yang saya dan saudara minum. Dia lebih dahulu pikir itu. Apa yang kita pakai, apa yang kita butuh, dia sudah lebih dahulu pikir itu. Itu sebabnya dalam John chapter 10 verse 10 itu
Tuhan Yesus berkata bahwa setan iblis itu datang untuk membunuh, mencuri, merampok, memiskinkan kita. But I come to you, give to you all things for your life. Tapi aku datang supaya aku berikan segala sesuatu kepadamu. Hidup kepadamu dalam segala sesuatu. Itu berarti sebelum kita berpikir tentang keperluan lahiriah kita yang adalah hasil ciptaan, Sang Pencipta sudah lebih dahulu memikirkannya dan menyediakannya. Itu juga sehingga dalam Matthew chapter 6 verse 33. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dia bilang, cari dahulu kerajaan Allah maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Konteks ayat ini mereka tidak lakukan itu. Mereka cari Yesus bukan karena persoalan keselamatan, tapi persoalan perut. Maka Yesus bilang, kamu cari saya karena kamu kurang duit, karena kamu kurang jabatan, pangkat, harta, kekayaan. Tapi bukan karena kamu kurang iman, karena kamu kurang keselamatan. Kamu tidak cari saya karena keselamatan. Jadi banyak orang kerja keras sepertinya mau cari Tuhan. Tapi akhirnya ditemukan bahwa mereka cari perut. Mereka cari harta. Mereka cari materi. Mereka cari segala yang adalah hasil ciptaan. Bukan Sang Pencipta. Jadi sebenarnya kalau kita buat konklusi. Tuhan Yesus bilang, kamu ini tidak cari saya Sang Pencipta yang bikin tanda-tanda ajaib. Tapi kamu cari hasil ciptaan. Roti buat perutmu. Jadi ini teguran yang keras. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya kasih contoh. Saya pernah berulang-ulang cerita ini di sini. Dulu ada seorang ibu, dia tidak ada anak, dia punya usaha toko. Wah, dulu tuh setia sekali. Betul-betul dia berjuang keras. Kita belum mulai persekutuan doa dia sudah ada. Kita belum mulai acara dia sudah kerja keras datang terus. Untuk apa? Dia punya beban datang kepada Tuhan itu karena dia sudah 7 tahun ke berapa tahun tidak ada anak, menikah tidak ada anak, toko kurang maju. Jadi dia datang cari Tuhan dengan semangat kerja keras untuk itu. Dan setelah didoakan terus lalu dia ada anak, toko mulai maju, lalu tidak muncul lagi datang kepada Tuhan. Lalu ibu gembala ketemu tanya, kenapa kau tidak datang lagi? Sibuk urus anak, sibuk urus toko. Anda lihat, ada kelompok orang yang kerja keras, bukan perlu Tuhan, tapi perlu keperluan lahiriah. Dia pun keturunan, dia pun toko, dia pun kemajuan, dia pun keos, dia punya perusahaan, dia punya rumah makan, dia punya kerja, dia punya segala. Sama seperti ini. Mereka kerja keras. Tapi waktu ketemu Tuhan, Tuhan bilang tidak. Kamu kerja keras bukan untuk cari saya sesungguhnya. Kamu cari kamu punya perut. Berapa banyak orang Kristen seperti itu. Perlu Tuhan karena perusahaan tidak maju. Saya tidak naik pangkat. Saya tidak ada untung dalam bisnis dan lain-lain. Konsumen kurang. Dan macam-macam. Saya belum dapat pekerjaan. Sekali lagi, ternyata upaya mereka untuk makanan, untuk hasil ciptaan, makanan jasmani saja, bukan makanan rohani. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda yang aku kerjakan, tanda sorgawi, keselamatan, penebusan, penyucian, kelepasan dari kuasa iblis dan lain-lain. Lalu kamu perlu saya, tapi kamu datang karena kamu sudah makan roti. Kamu perlu itu roti ternyata. Kamu perlu yang lahiriah, hasil ciptaan. Tapi Sang Pencipta sebenarnya kamu tidak perlu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang kita lihat orang sibuk seperti sibuk rohani begitu. Sibuk pergi persekutuan doa, sibuk ke gereja, sibuk ke semua. Tapi substansinya keliru.
value-nya salah, nilainya salah. Karena Yesus dapatkan, mereka tidak cari saya itu. Mereka cari perutnya. Lalu Tuhan Yesus bilang, iya karena kamu makan roti, maka itu kamu cari saya. Dan kamu tidak cari selamat, kamu cari roti. Kamu cari yang tubuh ini punya keperluan. Yang kalau makan sekarang, malam ini, besok pagi sudah buang di jamban. Tapi kamu tidak cari yang nanti kalau kamu mati, tembus ke sorga. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh ada harta, tidak boleh ada kekayaan. Tidak. Yohanes 10 ayat 10 itu jelas bagian B. Yesus bilang aku datang supaya kamu kaya, limpah dalam segala sesuatu. Berarti sebelum kita pikir Tuhan sudah merancangnya untuk kita. Nah itu sebabnya dia bilang lebih dahulu dalam Matius 6 ayat 33 itu cari dahulu kerajaan Allah. Maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. First seek the Lord and His kingdom. After that, God added all things you need. Setelah itu Tuhan tambahkan segala sesuatu yang kita perlu sebagai keperluan lahiriah. Jadi yang pertama, itu Tuhan sudah menyediakan. Nah, sama juga kita lihat apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 21. Ketika murid-murid, 7 murid, 7 disciples left Jesus and they come to the Lake Tiberias. What they doing there? They cast their net to get fish. Mereka tinggalkan Yesus, lalu mereka berpikir pergi ke Danau Tiberias untuk dapat ikan, buang pukat untuk dapat ikan. Tapi Anda lihat apa yang terjadi? Semalam-malaman tidak ada hasilnya. Dan waktu Yesus hadir, lalu Yesus bilang apa ya? Ada makanan, ada lauk padamu. Mereka bilang tidak ada. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke. Cast down your net to right place. Buang pukatmu di sebelah kanan di sana. Lalu mereka dapat ikan. Nah, kenapa mereka dapat ikan? Lihat kalimatnya. Mereka taat kepada perkataan Tuhan Yesus. Mereka mendahulukan perkataan Tuhan Yesus berdapat. Waktu mereka tidak dapat karena mereka tinggalkan Tuhan. Dan fokusnya kepada mencari perut ikan. Tidak dapat. Nah ayat ini berbicara begitu. Banyak orang berjuang keras untuk cari Tuhan. Tapi bukan menyangkut paut substansi. Keselamatan, penebusan, penyucian. Tapi menyangkut paut perut. Sebab itu waktu ketemu Tuhan Yesus bilang, kamu bukan cari saya, kamu cari perut kamu. Kamu cari roti yang kamu sudah makan. Bukan kamu cari keselamatan, bukan kamu cari pengampunan, bukan kamu cari pembebasan dari dosa, bukan. Tuhan Yesus tegur dengan keras kepada mereka. Jadi sekali lagi, mari kita jangan sampai bekerja keras tapi value-nya salah. Substansinya salah. Jangan sampai kita berlelah-letih untuk sesuatu yang tidak bernilai kekal. Kelihatannya seperti kita sibuk dengan Tuhan, sibuk dengan gereja, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan segala macam. Tapi hati kita nih, aduh Tuhan, cukupkan duit saya, cukupkan makanan minuman saya. Lebih daripada itu tidak ada lagi, sama seperti orang-orang ini. Keselamatan mereka tidak perlu. Tuhan Yesus bilang kamu cari makan ini. Kamu cari keperluan tubuh toh. Jiwamu tidak. Berapa banyak orang sibuk. Berdoa, berlutut, menangis, meraung. Bukan soal keselamatan. Tapi soal dia rugi. Toko tidak laku. Keos tidak jalan. Konsumen kurang. Tidak naik pangkat, tidak dapat tambahan gaji dan lain-lain sebagainya. Semua menyangkut paut hal lahiriah. Don't be tired of working only for external food, which work for a time.
Jangan bekerja hanya untuk makanan lahiriah, bagian eksternal saja tubuh ini. Yang gunanya sementara hanya for a moment or for a time. Tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. But work for food that survive for eternal life. Jadi kerja keras mereka ditegur. Kelihatannya kamu kerja buat cari aku, tapi cari akunya buat keperluan tubuh. Bukan keselamatan yang kekal. Lalu yang berikut ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. For food that survive for eternal life. Untuk hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita coba memeriksa kesibukan kita dalam hal bergereja, beribadah. Dalam hal bernyanyi, dalam hal angkat tangan puji Tuhan. Sebenarnya apa? Untuk keselamatan atau kita harap Tuhan berkati kita punya usaha. Kita harap Tuhan berkati kita punya pekerjaan. Kita harap Tuhan kasih banyak konsumen ke toko, ke kios, ke rumah makan, ke hotel, ke penginapan, ke dalam usaha kami berkat turun secara lahir. Apakah sebatas itu? Kalau sebatas itu Tuhan bilang kamu bekerja keras. Bukan karena tanda-tanda ajaib yang aku lakukan. Dan tanda ajaib itu bukan soal roti tambah banyak. Tapi menyangkut paut keselamatanmu. Itu keajaiban yang besar. But Jesus answered them and said, it is written in Matthew chapter 4, verse 4. Dalam Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, telah tertulis, man shall not live by bread alone or only, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3 sampai 12 mengatakan pada mulanya itu firman bersama-sama dengan Allah. Tanpa firman tidak ada satupun yang tercipta. Dan firman itu sudah jadi menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan seberapa banyak orang yang menerimanya, mereka diberi hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang-orang ini tidak cari firman yang menjadikan mereka jadi anak-anak Allah, tapi mereka cari Yesus untuk keperluan perut mereka. Padahal Matius 4 ayat 4 mengatakan manusia tidak hidup dari roti yang masuk ke perut saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Allah. Ini peringatan keras bagi kita. Jangan sampai kehadiran kita, usaha keras datang gereja sebagai sebuah kebiasaan, tradisi, tapi substansi atau value-nya atau nilainya itu hilang karena hanya sampai kepada keperluan roti saja, keperluan tubuh saja, keperluan daging saja, keperluan lahiriah saja. Tapi keperluan ilahiyah, rohani kita tidak sampai ke sana. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mereka cari Yesus
Sang Pencipta, tapi bukan penciptanya yang dicari. Yesus bilang kamu cari hasil ciptaannya, rotinya. Sedangkan pencipta rotinya kamu tidak cari. Maka itu dia bilang bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa cari uang tidak perlu? Oh perlu. Kerja tidak perlu? Perlu. Kumpul harta perlu? Perlu. Punya emas perak perlu? Perlu. Punya rumah 2-3? Perlu. Kalau bisa punya. Punya lahan tanah yang luas? Perlu. Perlu kalau bisa. Saudara usahakan dan dapatkan. Uang banyak di bank perlu? Perlu. Siapa bilang tidak perlu? Tapi Matius 6 ayat 33 dia bilang, itu semua memang perlu. Tapi itu bagian nomor 2, ketiga, keempat kan. Nomor pertama Tuhan. Nah ini mereka cari Tuhan, nomor pertamanya bukan Tuhan, perutnya. Itu masalahnya. Maka itu Tuhan bilang, hei jangan kerja keras karena perutmu, karena roti. Tapi bekerja keraslah menyangkut paut makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini mereka bekerja keras, dayung perahu, menyeberang laut untuk ketemu Yesus, menyangkut paut roti. Maka itu Yesus bilang, kamu cari saya, ternyata menyangkut paut roti, bukan menyangkut paut saya. Berapa banyak kehidupan manusia di sekeliling kita, bahkan ada di dalam ruang lingkup gereja, kelihatan kerja keras, tapi bukan untuk Tuhan. Untuk keperluan dirinya sendiri. Bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan dirinya sendiri. Untuk orang berkata bahwa dia berhasil, dia uang banyak, dia harta banyak dan lain-lain. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menjadi orang melarat, miskin, tukang minta-minta. Dari awal Tuhan sudah bilang, Anda baca Mazmur 23 cukup terang buat kita. Tuhan gembala yang baik. Kan tidak bawa kita ke padang tandus bukan? Tapi dia bawa kita padang rumput yang hijau. Gambaran kelimpahan bukan? Dia tidak bawa kita ke air yang keruh bukan? Tapi dia bawa kita ke air yang jernih. Dia tidak membaringkan kita di atas batu karang yang cadas tajam. Tapi di tempat yang nyaman dan aman. Rancangan Tuhan selalu kita hidup berkelimpahan. Sesuai dengan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka beroleh kelimpahan dan limpah di dalam segala sesuatu. Tapi Tuhan tidak ingin kita jadikan itu sebagai prioritas pertama. Karena sebelum Anda pikir tentang diri Anda dan saya, Tuhan sudah lebih dahulu memikirkan tentang kita. Apa keperluan kita? Apa kebutuhan kita sementara di atas bumi ini? Maka itu waktu orang banyak bekerja keras datang ketemu dia. Bukan mencari dia tapi mencari perut mereka. Mencari uang, mencari roti, mencari makan. Sebab Yesus berkata karena kamu makan roti sampai kamu kenyang itu sebabnya kamu cari saya. Bukan karena kamu menikmati keselamatan dan kamu cari saya. Kamu menikmati pengampunan dosa dan kamu cari saya. Kamu menikmati diangkat keluar dari jurang maut lalu kamu cari saya. Tidak, karena kamu makan roti sehingga kamu kenyang. Kita harus rubah semangat kerja kita yang keras ini. Dengan cara yang salah. Seperti orang-orang ini. Caranya salah. Ternyata mereka yang bekerja keras mencari Tuhan Yesus tidak memahami kebutuhan yang sejati dari hidup ini. Turn to those who work hard to find Lord Jesus do not understand the true needs of this life. Jadi mereka cari Yesus tapi tidak memahami kebutuhan sejati untuk didapatkan dari Yesus. Mereka hanya memahami tentang roti saja, lalu makan
ini siang, sore sudah masuk jamban, atau makan ini malam, besok masuk jamban. Mereka tidak pikir tentang sesuatu yang bernilai kekal. Kalau kita mati, kita tembus kubur ke sorga. Mereka tidak pikir tentang itu. Kita baca ayatnya. Lalu kata mereka kepadanya. Jadi mereka mulai tanya sama Yesus. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Baru mereka, waktu Yesus tegur, baru mereka tahu, lalu mereka tanya. Jadi kerja yang bagaimana Tuhan supaya berkenan kepada Allah? Kok itu kerja keras, dayung perahu keras dari seberang. Kebetulan tadi ada badai, kita setengah mati, kasih turun layar, hampir tenggelam. Air sudah masuk di perahu, kita timba, kerja keras. Hanya untuk ketemu Engkau Tuhan. Tapi ketemu nilainya salah, substansinya salah. Bukan ketemu Yesus sebagai juru selamat, tapi sebagai kebutuhan roti. Perlu makanan, perlu kebutuhan lahiriah. Bukan kebutuhan jiwa atau rohani, tidak. Mereka sudah kerja keras. Mereka pikir itu sudah tepat. Lalu Tuhan Yesus bilang tidak. Sebab kamu kerja keras, tidak tahu kebutuhan yang sejati. Kamu hanya tahu tentang roti, makan kenyang. Tapi kebutuhan yang sejati menyangkut pada nyawamu, jiwamu, keselamatanmu, engkau tidak tahu. Nah, baru mereka berkata. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kira-kira pertanyaan ini atau omong ini mau bilang begini, kan tadi kita sudah kerja keras Bapak. Tadi kita sudah dayung perahu. Tadi kita juga sudah paksa ambil orang pun perahu. Tadi juga kalau ada ombak kita sudah setengah mati. Air sudah masuk di dalam perahu, kita timba setengah mati, baru kita sampai sini. Seandainya ada siklon atau ada badai taufan, kita sudah setengah mati, hampir tenggelam. Sampai ketemu Tuhan, kita sudah setengah mati. Lalu Tuhan bilang, salah. Salahnya karena kamu setengah mati bukan untuk keselamatan jiwamu, tapi untuk keselamatan perutmu. Maka itu Tuhan Yesus bilang, karena roti kamu makan kenyang. Jadi waktu mereka tanya ini sebenarnya mereka mau bilang, tadi kita sudah kerja keras. Tuhan Yesus memberitahukan, the Lord Jesus told to them that the right work is, pekerjaan yang benar dan tepat adalah ini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kalau kita mau tambah-tambah bilang begini, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Bukan cari roti yang kamu makan kenyang. Bukan cari sekedar duit, harta, keperluan tubuh. Tapi yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Berikan dulu sanjungan kepada. Jadi ternyata mereka cari Yesus, mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka hanya pikir bisa dapat roti nih, bisa dapat berkat lahiriah. Jadi Tuhan Yesus ajar, kamu datang kerja keras tapi kamu tidak percaya. Nah, ini kerja kerasnya yang benar seperti ini. Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in Him who He sent. Ternyata mereka ketemu Yesus, melihat jawaban Tuhan Yesus ini, mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka hanya kejar ini roti yang tadi mereka sudah makan kenyang, itu yang mereka kejar. Kalau dibicarakan hari ini, mereka kejar kedudukan, pangkat, jabatan, nama besar, duit, harta. Mereka kejar semua yang lahiriah. Dan kalau Tuhan mau omong sekarang bilang, pekerjaan yang benar bukan itu. Tapi percaya kepada Dia yang menyelamatkan, yang sudah diutus
oleh Bapa di sorga sebagai juru selamat. Sebab sebelum kita pikir tentang duit, makanan, minuman, jabatan, pangkat, harta, kekayaan, Dia sudah lebih dahulu pikir tentang kita. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33 itu bilang begitu. Cari dahulu kerajaan Allah. Seek first the kingdom of God. And God can add it what you need to you. Cari dahulu kerajaan Allah. Maka nanti semua roti, uang, makanan, minuman melalui pekerjaan yang kita kerjakan Dia akan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, pagi ini saya ingin kita semua mari bekerja keras dengan sasaran yang benar. 2000 tahun yang lalu sejumlah besar orang bekerja keras tapi sasarannya salah. Sampai Tuhan Yesus bilang, kerja yang benar adalah percaya kepada Dia yang mengerjakan keselamatan, penebusan, bukan sekedar roti yang mengenyangkan perutmu. Mari kita bangkit berdiri. Sesungguhnya waktu akan datang. Amos 8 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Karena permulaan kerja keras bukan Tuhan. Dengan karya penebusannya. Tapi berkatnya. Bekerja keras hanya berkatnya, hanya rotinya, hanya bagi roti, uang, harta dan kekayaan. Tapi tidak bekerja keras karena si pemberi berkat itu. Bekerja keras untuk mendapatkan hasil ciptaan, tapi bukan sang pencipta. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mari tunduk sejenak, kita renungkan kebenaran ini. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
Bapak Ibu, saya percaya kita semua bekerja keras. Tapi mari kita bekerja keras dengan fokus yang tepat. Supaya jangan sampai seperti 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bilang, orang-orang yang bekerja keras menjumpai dia. Dia bilang, kamu mau ketemu saya bukan soal selamat, tapi hanya soal keperluan lahiriah. Jangan sampai kita salah fokus. Mari kita sibuk bekerja keras dalam hal berbakti, dalam hal menyembah, bertemu Tuhan sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Penyelamat hidup saya, yang mengangkat saya keluar dari lumpur dosa, yang membuat saya menjadi anak-anak Allah. Bukan kami bekerja keras karena seperti yang Yesus bilang kepada orang-orang 2000 tahun yang lalu, kamu kerja keras karena keperluan roti, keperluan tubuh saya. Sebab waktu kami utamakan Tuhan, Tuhan memberkati keperluan tubuh kita. Sebab Ulangan pasal 28 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12 mengatakan, kalau engkau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, ingat, dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu sebagai yang pertama. Dia Tuhan, dia Allah. Maka aku akan memberkati lumbungmu, aku memberkati ladangmu, aku memberkati domba kambingmu, aku memberkati engkau keluar ke desa, ke kampung, ke kota, aku memberkati engkau dengan segala keperluan lahiriamu. Mari kita jangan salah menempatkan Tuhan nomor satu. Ketika dia nomor satu, segala ditambahkan kepada kita. Mari kita bekerja keras dengan prioritas Sang Pencipta, Penebus kita. Sebab hari-hari ini kelihatan orang kerja keras di dalam gereja. Tapi tujuannya supaya Tuhan aja cukupkan keperluan lahiriah. Tapi keperluan rohaninya tidak pernah ia pikirkan. Pagi ini kita mau katakan, Tuhan tolong supaya kami bekerja keras mengiring Tuhan dengan fokus yang benar. Kalau Bapak Ibu mau katakan itu kepada Tuhan, biarlah Bapak Ibu dan saudara-saudara bersama gembalamu angkat tangan menyatakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan bekerja keras dengan fokus yang benar. Bapa, ini kami semua. Kami berdiri di hadapan-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan, biar itu kami dapat mencernanya dengan baik dan bertekad melakukannya dalam hidup ini. Supaya kami tidak ditegur oleh Tuhan bahwa kami sibuk datang ke gereja kerja keras untuk bikin ini dan bikin itu dalam gereja, dalam hal berbakti. Tapi kami hanya punya pemahaman untuk diberkati secara lahiriah. Sekarang engkau ubah cara berpikir, mindset, pola pikir, sudut pandang kami. Bahwa yang pertama kami mau kerja keras menyenangkan Tuhan dengan percaya dia juru selamat Tuhan Allah pembuat mujizat. Yaitu mujizat besar menyelamatkan, mengangkat kami keluar dari jurang maut, dari jurang dosa, dari lembah kematian menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, tolong tiap kami sebagai imam kadim dan abdi Allah berdoa supaya setiap kami sampai kepada pemahaman yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki, bahwa pekerjaan yang benar adalah percaya kepada Dia adalah Allah dan Tuhan yang melakukan penyelamatan, penebusan bagi hidup ini, diikuti dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami semua. Jawab kami, tunggui keluar masuk kami, biar hidup ini menyenangkan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Mari berikan sanjungan terbaik, 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 terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk.
Baik, tiba saatnya untuk persembahan kedua dijalankan. Yang bertugas saya persilahkan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur karena pagi ini kami sudah dikuatkan dengan firman Allah yang luar biasa, yang gampang untuk kami mengerti bahwa kami melayani Tuhan, kami bekerja. Motivasi kami bukan untuk hal-hal jasmania saja, tetapi kepada hidup yang kekal. Itu mengutamakan firman Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan, itu yang terpenting dalam kehidupan kami, hari lepas hari, bahkan kepada kehidupan kami yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, memberkati hamba-Mu sebagai gembala sidang kami bersama dengan Mama, bahkan juga keluarga. Tuhan memberkati, biarlah mereka menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami, di persekutuan kami, di sini bahkan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang ada di genggaman kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberi ada beberapa pemberitahuan. Pertama, gereja satelit kita di Sejahtera Land Oetalu, seluruh tiang besi beton sudah berdiri, sekitar 60 tiang, ya, hampir 60 tiang. Tinggal dicor saja, tapi minggu depan mereka mulai cor slof bawah, baru cor tiang yang sudah berdiri, tiang besi. Itu gereja pengurukannya itu kira-kira 100 truk. Dan saya harap bahwa bulan depan sudah teruruk baik, lalu akan disiram padat, lalu setelah padat akan dibuka lantainya lebih dahulu sebelum pasang tembok-tembok. Jadi karena itu pekerjaan yang efisien seperti itu. Dari lantai kasar dibuka dulu supaya kalau ada campuran yang jatuh tidak hilang di antara batu dan tanah. Jadi kalau ada hari libur nanti disampaikan kita semua pergi untuk beribadah singkat di situ sambil barangkali kerja ringan gitu, karena tukang-tukang sedang bekerja keras di sana. Kalau saudara tergerak membantu pembangunan gereja, sekecil apapun rupiah saudara, isi di amplop, tulis ini untuk pembangunan. Lalu setiap minggu bendahara gereja kita transfer untuk misi dalam negeri, setiap bulan untuk misi luar negeri. Dan kalau saudara tergerak untuk misi, sekecil apapun rupiah saudara, taruh di amplop, tulis bahwa ini untuk misi. Sehingga bendahara melakukan tugasnya mengirim. Karena kita tidak pergi secara tubuh, tapi kita bisa pergi dengan uang kita membantu pekerjaan Tuhan. Baik. Juga perlu tahu bahwa sore kita ada pengkhotbah tamu, Dr. Junedi dari Jogja kah? Salatiga kah? Iya. Harap Bapak Ibu menghadiri kebaktian ketiga sore, karena pasti kalau tamu berkhotbah itu pasti ada berkat-berkat rohani tersendiri. Kalau Tuhan kirim tamu itu pasti ada maksudnya untuk kasih ingat kita. Kasih tahu teman, sahabat untuk menghadiri. Jangan lupa tanggal 29, 30, 31
31 Oktober adalah konferensi misi kita, kebaktian misi kita. Yaitu 29, 30, 31 Oktober. Dan itu adalah hari reformasi. Dan kita kebaktian misi. Dan di hari terakhir ada wisuda mahasiswa I4 dalam angkatan yang kesekian ini. Baik. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Kalau ada tolong angkat tangan. Belum ada. Baik. Sebentar. Kalau ada yang berhari ulang tahun mau didoakan boleh datang di sini. Ingat, kita masih ada dalam masa pandemi. Kebaktian juga pendek. Khotbah juga pendek. Jadi tetap pakai masker dengan baik. Cuci tangan, jaga jarak. Supaya kita menjadi orang-orang yang turut mengamankan lingkungan dari COVID-19. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi Priestly Blessing. Oh, kebaktian kunjungan. Kebaktian kunjungan hari Rabu itu berlangsung di Oebelo di nama apa ini? Di Pertamina yang dekat Pertamina yang mau masuk Oil O itu. Oebelo ujung sana, bukan Pertamina sini. Tapi yang di sana itu di depan Pertamina masuk 50 meter. Di rumah Bapak Niko Ado, kunjungan kita di sana hari Rabu. Sedangkan hari Jumat di rumah Bapak Cornelis Lomirihi di NBS Nun Baun Sabo. Jadi kita ambil jauh-jauh semua dahulu, baru nanti masuk pelan-pelan ke dekat-dekat. Usahakan supaya kita menghadiri kebaktian-kebaktian itu. Mari kita nyanyi Priestly Blessing. Bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the
Bapa di sorga, kami berdoa, berkati kami dalam usaha pekerjaan kami. Kami mohon Engkau perintahkan berkat ke atas alur baja kami semua, dengan lemak dan embun dari sorga. Jemaat yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Engkau juga bangkitkan gairah ibadah menyembah Engkau secara tepat dan benar. Jadikan kami saksimu di marketplace, di antara keluarga famili kami. Tolong kami semua agar kami ada dalam kesehatan yang prima senantiasa, dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya dan celaka. Minggu baru di depan kami yang kami akan masuki, biar kami berjalan dalam kemenangan lepas kemenangan. Berkati anak cucu kami semua, para janda balu, duda yatim piatu, cukupkan keperluan mereka. Kami berdoa berkati semua hamba Tuhan yang adalah misionaris yang merintis gereja kota dan gereja non kota. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, supaya semua teman hamba Tuhan melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan dan merindukan lawatan Roh Kudus. Bangsa dan negara kami taruh dalam tangan-Mu. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, love, gift, compassion from our Lord God the Creator. Sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang sampai ujung jalan. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. To all our brothers and best friends all the world, in Europe, United States, and Middle East, and Africa, and Asia, and New Guinea, Australia, and whole in Indonesia. Thank you because you join us in the morning Sunday service today. We hope you get blessing, and we pray you pray for us in AG New Covenant in Jalan Jenderal Soeharto 25. We can multiply in members and in spiritual. Thank you for joining us today. God bless you. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini.